Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi dalam acara Hari Ulang Tahun GKST Jemaat Efata Talun. Nah, di hari ulang tahun kemarin ada 8 door prize bagi Bapak Ibu yang beruntung. Maka akan disampaikan pada akhir ibadah ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kekuatan dalam perjalanan hidup di tengah pergumulan. Mari terus mencari Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yan Krisman Wawendu STH. Menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian Kala Ku Cari Damai. Dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadar atau tidak, terkadang kita telah menyakiti hati sesama, terlebih hati Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita kepada Allah
Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Jemaat, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut menyanyikan pujian Ajaib Benar Anugerah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ibadah ini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang saya persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami terus mengalami kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Hari demi hari boleh kami jalani, menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan oleh perlindungan-Mu, hingga kami beroleh keselamatan sampai saat ini. Saat ini pun kami tengah mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menerima perkataan-perkataan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya akan ada bersama kami, hingga kami dapat pahami dan mengerti semua maksud Tuhan dengan kata-kata firman-Mu pada kesempatan ini.
Bersabdalah ya Tuhan, sedialah hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kelemahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekali lagi saya bacakan ayatnya yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan apa. Saya ulangi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan kita saat ini saya memberi tema mengatasi kekhawatiran bersama Tuhan. Mengatasi kekhawatiran bersama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Walaupun ibadah kita masih kita ikuti atau berlangsung di rumah kita masing-masing, tetapi pasti
setiap kali kita mengikuti ibadah dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, maka pasti ibadah itu akan selalu membawa berkat, kekuatan, dan pengharapan bagi kita semua. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita, karena yang pasti kita akan selalu berhadapan dengan kekhawatiran dalam hidup ini. Katakanlah kekhawatiran ini adalah bagian dari kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, semua kita pasti pernah khawatir. Kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan yang gelisah. Ketika kita khawatir, berarti saat itu kita sedang ada dalam ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bahkan perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti kita merasa cemas. Merasa khawatir berarti membawa kita pada kebingungan dalam pemikiran kita. Bahkan pemikiran kita bisa terbagi-bagi oleh karena banyak hal. Lalu apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir itu menyerang pikiran kita, menghantui kehidupan kita? Rasul Paulus menasihati kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ayat ini sangat penting bagi kita. Nyatakanlah segala hal dalam doa, dan pasti Tuhan akan memelihara kita. Kalau bunga-bunga saja ketika terpelihara dengan baik, maka pasti dia akan tumbuh berkembang sehingga pemandangannya menjadi indah. Itu pemeliharaan manusia terhadap bunga misalnya. Nah, bagaimana kalau pemeliharaan Tuhan itu berlaku kepada saudara-saudara dan saya? Pasti kita tidak akan mudah terpengaruh dengan segala tantangan cobaan, tapi justru dengan berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi, karena pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi saudara-saudara dan saya, maka semua pengalaman-pengalaman pahit, tantangan, persoalan justru membuat keteguhan iman kita untuk tetap bertahan, bahkan sampai membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita bisa belajar dari cerita dua orang yang sama-sama berada di dalam penjara. Mata mereka sama-sama menerawang melihat bintang-bintang di langit. Tetapi di antara keduanya ada perbedaan bagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit. Orang yang pertama, ketika melihat bintang-bintang di langit, dia sungguh menikmati indahnya malam, sehingga pada akhirnya membuat wajahnya tentram, wajahnya ceria dan bersuka cita. Itu orang yang pertama. Sedangkan orang yang kedua, ketika memandang bintang-bintang di langit, dia merasa tertusuk oleh pahitnya hidup yang sedang dialaminya, sehingga mengakibatkan matanya redup. Padahal saudara-saudara, apa yang dilihat oleh kedua orang itu sama, yaitu bintang-bintang di langit. Namun ternyata mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu hasilnya pun berlainan atau berbeda.
Yang satu, menikmati keindahan, sedangkan yang lain atau yang kedua malah merasa tertekan dengan persoalan berat yang sedang dihadapinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata yang menentukan dalam hidup ini memang bukanlah apa yang dilihat, melainkan bagaimana orang melihatnya. Disitulah letak persoalannya. Orang yang beriman akan menikmati hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sedangkan orang yang tidak beriman menjalani hidup ini dengan biasa-biasa saja. Reaksinya ketika mengalami berkat-berkat Tuhan biasa-biasa saja. Misalnya ada orang yang beriman dan yang tidak beriman sama-sama sakit dan sama-sama sembuh. Orang yang tidak beriman akan berkata, ia yang percaya sembuh, saya yang tidak percaya juga sembuh. Apa bedanya? Di sini bukan soal Tuhan, tetapi soal kemampuan dokter. Apa bedanya? Begitu kira-kira perkataan orang yang tidak beriman. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, justru disitulah letak perbedaannya. Bedanya antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Perbedaannya bukan terletak pada yang dialaminya, melainkan bagaimana dia menghayati atau merenungkan karya Tuhan berlaku atas hidupnya. Iman itu akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Jadi dari iman mereka memberi sudut pandang yang berbeda pula. Bagi orang yang beriman, bintang tampak lebih terang, matahari terasa lebih bercahaya, udara menjadikan lebih segar, dan seluruh hidup jadi lebih bermakna. Hidup ini sesungguhnya saudara-saudara sangat indah. Tetapi begitu sering orang tak mampu menikmati keindahannya, karena ia hanya melihat hidup ini dari sudut pandang yang salah, dari sudut pandang yang keliru. Atau orang bilang memakai kacamata yang salah. Bila ia memakai kacamata hitam, maka tentu saja semua akan kelihatan gelap. Dan bila ia memakai kacamata buram, tentu semuanya akan kelihatan suram. Artinya saudara-saudara, jika kita melihat bahwa hidup ini hanya penuh dengan pergumulan dan penderitaan, maka kita akan menilai bahwa hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita tidak ada keindahannya. Karena itu saudara-saudara, suatu ketika ada seorang yang datang kepada seorang pendeta ingin berkonsultasi, menanyakan beberapa hal. Selama pembicaraan kurang lebih 1 jam, orang tersebut mengungkapkan seluruh keluhannya dan kekecewaannya yang dialami pada saat itu. Ketika dia mengungkapkan semuanya, dan ia tidak dapat disalahkan, karena dalam kenyataan hidupnya memang penuh dengan persoalan dan musibah yang datang silih berganti. Begitu dialaminya. Tetapi saudara-saudara, ia kemudian tertegun ketika pendeta tersebut bertanya, "Saudara, apa benar Tuhan itu tidak pernah memberi apa-apa yang baik dalam kehidupan saudara?" Lalu orang itu menjawab, "Ya, berkat Tuhan memang banyak. Tetapi begitu pun persoalan-persoalan saya begitu banyak saya alami sampai sekarang ini."
Lalu selanjutnya pendeta itu berkata, nah, kalau begitu coba saudara ceritakan berkat-berkat Tuhan itu secara rinci. Serinci saudara menceritakan kesulitan-kesulitan saudara sekarang ini. Lalu orang itu pun kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Tetapi semakin lama ia bercerita tentang pergumulan yang dihadapinya, ternyata wajahnya pun semakin cerah. Sebab sekarang ia melihat bahwa ternyata hidup itu tak selamanya kelam atau pahit. Hidup itu tidak selamanya penuh pergumulan, tantangan, persoalan saja. Tetapi ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang dialaminya. Karena itu saudara-saudara, nas renungan kita berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Artinya saudara-saudara, hidup ini sesungguhnya sangat indah kalau kita melihat secara kacamata iman. Memang persoalan tentu pasti ada selagi orang itu masih hidup atau berada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tidak perlu menjadi putus asa karena Allah tetap memelihara hidup kita. Kekhawatiran yang pasti dan mungkin akan ada dan terus akan ada kita alami dalam hidup ini. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, sebab ialah yang memelihara hidup kita. Karena itu Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada gunanya saudara-saudara memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Memang siapapun dia tidak bisa menghindar dari kekhawatiran. Kekhawatiran pasti kita akan alami. Tetapi yang salah di sini kalau kekhawatiran kita secara berkelebihan dan membuat hidup kita tidak punya arti lagi. Kita tidak memiliki harapan-harapan. Justru kekhawatiran itu yang akan menghancurkan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Karena itu ada tertulis, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita. Kekhawatiran membuat kita menderita sakit. Karena itu untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sebab itu Rasul Petrus menasihati kita, menasihati saudara-saudara dan saya, meneguhkan iman percaya kita. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika saudara-saudara dan saya diperhadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan dalam hidup ini. Apakah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati? Atau justru kita berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri? Maka pilihan kita yang tepat sebagai orang percaya adalah mengatasi kekhawatiran bersama Tuhan. Pastilah kita menang. Inilah bekal hidup saudara-saudara dan saya. Inilah jaminan firman Tuhan yang pasti bagi kita, sehingga iman percaya kita tetap bertahan sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari mengatasi kekhawatiran bersama Tuhan, pasti kita menang. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk pengakuan iman jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan nyanyikan pujian Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat silakan duduk. Marilah kita siapkan persembahan syukur hendak kita berikan saat ini. Firman Tuhan berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan saat ini. Sambil kita nyanyikan pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dicaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, pokok doa syafaat kita pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020, selengkapnya sebagai berikut. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran, yang pertama Ibu Pendeta Erna Lagarense Tumakaka, anak Kesia Toaya, Ibu Sadago Banjau,
Bapak dan Ibu Bantara Dangari, Bapak Iwayan Sarko, Saudari Rizkiawan Jaruu, Saudara Karlianto Prayitno, anak Eriseta dan anak Septri Sebuah Tajila, Ibu Rindangen Mungisal, Bapak M. Tagoe, Bapak M. Paresa, keluarga Paresa Parimo, anak Randi Stefano A. Sambaa. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Rompis Marwangi, keluarga Palunsu Kamboto, keluarga Tauna Tangko. Persembahan perpuluhan keluarga Benundama, keluarga Puludota, Bapak NN Kelompok 1, keluarga Wololi Pomounda, keluarga Susilo Budi Santoso, keluarga Mandesa Tagoe. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Saudara Anugrah Purnama Carlos, Saudara Ronaldi Putra Sanjaya, keluarga Lamadi Para, keluarga Prayitno Singke, Saudara Budianto Dewanto, keluarga Lambo Lasulura, anak Alfa Bamba, Saudara Aang Francisco Koroke, keluarga Padele Walelang, anak Jovandra Junior Landeeo, keluarga Tandi Walenta, keluarga Puludota, keluarga Tumiran Latingka, keluarga Sri Partomo Lauwo, Saudara Tri Praditya, keluarga Ferdianto Hertandi, anak Valen Poima atas kenaikan kelas, keluarga Yonge Rigo atas kelahiran anak pertama, diberi nama Sena Natania Briele Yonge, anak Queen Tauna atas kelulusan studi, keluarga Siahaya Kesaulia, keluarga Purnomo Lameanda, keluarga Masa Unduko, keluarga Liloi Wengkau, keluarga Lapono Ampugo, keluarga Ampugo Tansala, keluarga Lalindu Suwito, keluarga Toripa Aesong, keluarga Purnama Babuno, Ibu Daimalino Hehi, keluarga Bati Labangki. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Sebuah, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Matoori Hehi, dan Ibu Wijaya Bande. Mendoakan janji iman dan iuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok doa kita saat ini. Kita tundukkan kepala, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terus berlaku atas hidup kami sampai saat ini. Kami pun diberi kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, sekalipun di rumah kami masing-masing. Tapi firman-Mu senantiasa memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami, agar kami tidak khawatir secara berkelebihan jalani hidup ini. Karena itu kami mohon, Roh Kudus-Mu akan menuntun kami
berjalan dalam kebenaran. Sertailah hidup kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, maupun dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon tuntunan dan sertailah anak cucu kami dalam pertumbuhan dan perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka sesuai profesi masing-masing, bahkan dalam usaha mencari pekerjaan, termasuk pasangan hidup yang mereka harapkan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka menikmati cita-cita dan masa depan yang baik pula, karena Tuhan selalu mengendalikan perjalanan hidup mereka ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, kami selalu sandarkan hidup dan kehidupan kami di tengah situasi apapun. Terlebih dalam situasi masa sekarang ini. Karena itu kami mohon teruslah berkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa kami. Berkati dan sertailah seluruh aparat keamanan, serta seluruh tim medis, tim relawan yang terus berjuang dalam pelayanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berilah kekuatan, hikmat, serta perlindungan pada mereka. Jaga dan lindungi pula keluarga mereka masing-masing. Sadarkan kami sebagai warga masyarakat juga selalu taat pada anjuran-anjuran pemerintah demi dan untuk kesehatan kami bersama. Kuasa dan mujizat-Mu akan memenangkan kami dari segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersyukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan melalui hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, berkat-berkat Tuhan sehingga membawa persembahan perpuluhan, berkat-berkat Tuhan dalam usaha, perjuangan dan kerja mereka, juga anak-anak kami yang telah naik kelas, anak-anak kami yang telah lulus, diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam tahapan-tahapan pendidikan untuk selanjutnya. Demikian juga saudara-saudara kami yang bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan sehingga dapat membayar iuran tanggung jawab pembangunan, memberi sumbangan janji iman. Mereka pun bersyukur karena boleh sembuh dari sakit. Sempurnakanlah rasa syukur saudara-saudara seluruh jemaat-Mu dan menjadi berkat untuk kehidupan mereka selanjutnya. Berdoa bagi mereka yang saat sekarang ini sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Saudara-saudara bahkan keluarga kami yang sedang berduka. Mereka yang sedang menjalani proses pemulihan setelah sakit. Mereka yang sakit menahun, para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bahkan dalam pergumulan apapun yang mereka alami saat ini, jawablah seru sembahyang mereka yang mereka telah naikkan kepadamu. Teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka, hingga pada akhirnya apa yang menjadi impian harapan mereka itu ada dalam kendali Tuhan, dapat menikmatinya, karena karya Tuhan berlaku atas hidup mereka semua. Demikian juga kami terus berdoa buat program pelayanan para pendeta, majelis jemaat, vikaris, juga program kegiatan pembangunan, para panitia, tukang, staf gereja, juga tim multimedia. Kami percaya semua pelayanan yang telah kami lakukan di tengah-tengah jemaat untuk pembangunan, semuanya tidak akan sia-sia.
tapi justru mendatangkan berkat bagi jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam kasih karunia Tuhan pula. Berdoa buat anggota jemaat yang mungkin merencanakan untuk melaksanakan tugas keluar kota, ataupun mereka yang telah berada di luar kota akan kembali ke kota ini. Perlindungan dan penyelamatan Tuhan akan terus menjadi bahagian mereka semua. Sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Ibadah dan pelayanan kami selanjutnya, semoga Tuhan terus campur tangan supaya terus terselenggara dengan baik, sehingga selalu menjadi berkat, kekuatan dan harapan umat-Mu menjalani hari-hari hidup ini. Persembahan syukur telah kami berikan. Berkati dan sempurnakanlah pemberian kami hingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ketiga, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli 2020 secara online pada pukul 18.00 WITA, dan untuk tata ibadah rumah tangga secara online, tata ibadah tanggal yang rumah tangga yang tercetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keempat, pendamping kadim atau asisten pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 2. Kelima, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah peringatan tragedi 18 Juli 2004 akan dilaksanakan secara online pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 18.00. Pendamping kadim adalah pengurus Persekutuan Aras Jemaat. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 4 Juli 2020. Anak Jovanra Junior Landeeo Rp200.000, Ibu Pendeta Erna Lagarense Tumakaka Rp500.000, Anak Valen Poima Rp100.000, Saudara Karlianto Prayitno Rp100.000, keluarga Rompis Maroangi Rp500.000, keluarga Lambo Lasulura Rp500.000, Saudara Budianto Dewanto Rp200.000, keluarga Bantara Dangari Rp200.000, keluarga Yongerigo Rp150.000, keluarga Tauna Tangko Rp200.000, keluarga Siahaya Kesaulia Rp250.000, Anak Kesia Taoya Rp100.000,
Ibu Rindengan Monginsal Rp100.000, keluarga Sri Partomo Lauwo Rp1.000.000, anak Gabriel dan Timi Rp300.000, anak Firly Aksilia Musa Rp250.000, anak Felisa dan Karensa Musa Rp200.000, anak Alfa Bamba Rp200.000, saudara Aang Francisco Koroke Rp100.000, keluarga Padele Walelang Rp500.000, keluarga Tandi Walenta Rp500.000, sehingga jumlah Rp6.150.000. Demikianlah warta jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Kita nyanyikan pujian Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Itulah janji Tuhan yang pasti adanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera. Sekalipun di tengah badai, tantangan, persoalan dan pergumulan, tetaplah percaya dan teruslah berpengharapan kepada kasih dan kuasa Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Kita masuk pada saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yan Krisman Mowendu STH yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Berikut nama-nama Bapak Ibu Saudara yang beruntung. Yang pertama, Ibu Tandi Walenta. Yang kedua, Ibu Liu Ruagadi. Yang ketiga, Ibu Randalongi Malaha. Yang keempat, Pendeta Pamuna Lingkuang. Yang kelima, Pendeta Yan Krisman Muwendu. Yang keenam, Pendeta Jetroson Rense. Yang ketujuh, Ibu Barata Moidadi. Dan yang kedelapan, Ibu Manguli Puahadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.